Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Abdul Hanif, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi STKIP PGRI Sukabumi. Dalam video ini saya akan menampilkan hasil dari praktek peer teaching yang telah saya lakukan kemarin. Ini merupakan tugas dari mata kuliah micro teaching. Dan sebelum saya menampilkan videonya tersebut, langkah baiknya kita jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu peer teaching. Nah, peer teaching ini merupakan praktek belajar mengajar yang dilakukan oleh kita gitu kan kemarin, dimana kemarin itu kita bertindak sebagai seorang guru yang menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Siswanya ini sendiri merupakan rekan-rekan kita ya, ataupun teman-teman kita sendiri di kelas, sehingga bisa disebut teaching ini merupakan belajar mengajar dengan rekan sebaya. Jadi yang bertindak sebagai siswanya itu adalah teman sekelas kita itu sendiri. Namun karena kita bertindak sebagai seorang guru, tentunya sebelum ke mengajarnya ada berbagai hal yang harus dipersiapkan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengajar itu seperti ada silabus, RPP, kemudian materi pembelajaran, absensi, dan daftar nilai. Yang dipersiapkannya, dan langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya nih untuk persiapan pembelajaran, kalian merapikan dulu nih duduknya. Ada yang makanannya silakan dulu ya, biar nanti pembelajarannya bisa enak ya. Sudah siap? Iya, Pak. Oke, boleh, silakan. Setelah dirasa siap, silakan untuk kedua kelasnya untuk mempersiapkan untuk berdoa. Siap untuk kelas? Ya. Boleh ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya dulu ya, biar kelihatan sih pada hadir kayaknya. Tapi biar kelihatan juga ya. Oke. Sebentar ya. Teman-teman ya, kira-kira pada kemana nih? Ada yang sakit. Saya sakit. Izin. Sekarang kan memang musimnya ya, musim pancaroba, jadi kalian harus hati-hati ya, jaga kesehatannya, makannya terutama ya harus dijaga. Apalagi nih perempuan nih biasanya yang suka pedas-pedas kan ya. Favorit. Awas, boleh sih makan pedas, tapi jangan terlalu sering lah. Karena kenapa? Jadi untuk kalian kan perempuannya calon-calon ibu kalian itu. Itulah ya. Yang izinnya pada kemana nih? Ulang tahun.
Akhirnya ulang tahun ya. Benar-benar kayaknya ulang tahun. Oke, Bapak absen dulu ya, Anissa. Iya. Ya. Kemudian ya, Hadir. Erni. Sakit. Sakit ya. Sakitnya sakit apa katanya? Demam. Doain ya, semoga cepat sembuh. Terus Fauzan. Jangan masuk. Kenapa suka ditanyain nggak? Kenapa jangan masuk? Jangan gitu. Jangan gitu ya. Harus ditanyain. Kan teman kalian ya. Terus Irma. Hadir. Hadir ya. Intan. Hadir. Oke. Maria Ulfa. Sakit. Iya. Kita sama-sama. Sakit tinggi. Sakit hati. Sakit hati. Demam ya. Dan ketemu juga. Neng Intan. Izin. Izin ya. Angganis. Izin juga Pak. Jangan-jangan sama wartawan barengan. Cita. Izin. Izin. Adanya ulang tahun. Janjian kayaknya ya. Mereka izinnya ya. Kemudian sekarang Awal kebagian angkot katanya. rumahnya jauh ya. Jauh katanya jauh ada kan. Jauh-jauh tinggi sekolah tadi. Saya sekolah dari Pak. Ya. Alhamdulillah, meskipun kita cuma hadirnya sedikit ya, tapi jangan sampai mengorbankan semangat kalian. Justru yang sedikit itu bisa dibilang istimewa. Jadi kalian harus semangat ya, karena bagaimanapun juga ya kita harus terus melanjutkan. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama nih membahas mengenai satu tema yang ataupun pembelajaran yang sangat menarik menurut saya. Ya mungkin kalian sering juga mendengar gitu kan ya dari kata tersebut. Sebelumnya bisa tolong dihapus tulisnya? Bisa? Boleh minta tolong Pak? Tolong dihapuskan. Oke, makasih Nisa. Ini nggak kalau tindak. Nah, satu tema yang memang Bapak ini menarik ya. Tentang pengangguran ya. Kira-kira ketika mendengar kata pengangguran, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar pengangguran? Orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja. Betul? Ada lagi? Seseorang yang belum bekerja. Ya. Seseorang yang bekerja kurang 2 hari dalam seminggu. Oke. Orang yang belum punya penghasilan. Orang yang cari pekerjaan. Lagi kerja kan. Nah, di kantor sudah lolos. Nah, satu tema yang sangat menarik sekali ini adalah mengenai pengangguran. Ketika mendengar kata pengangguran, apa sih yang ada di benak kalian? Ketika mendengar kata pengangguran, kira-kira apa? Orang yang tidak sedang bekerja. Orang yang menjadi beban orang. Seorang Pengangguran, dalam apa tadi? orang yang tidak bekerja. Bisa orang yang tidak bekerja ya. Orang yang tidak bekerja. Kemudian ada lagi? Orang yang sedang mencari punya penghasilan. Ya apa? Orang yang tidak punya penghasilan. Orang yang tidak punya penghasilan.
Ada lagi? Seseorang yang mencari pekerjaan. Mencari semuanya tepat ya. Orang pengangguran itu orang yang tidak bekerja, orang yang punya penghasilan, tidak punya penghasilan, ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Sebetulnya kalau kita lebih sederhanakan lagi, kata pengangguran itu sebetulnya orang yang tidak melakukan apa-apa. Dalam tanda kutip kan, kayak kalian ditanya oleh temannya, kamu lagi apa nih? Lagi nganggur aja. Jadi kan tidak sedang ngapa-ngapain, singkatnya seperti itu. Jadi secara keilmuan memang orang yang pengangguran itu adalah orang yang pertama tadi orang yang memang tidak bekerja, kemudian orang yang sedang mencari pekerjaan, ataupun orang yang tidak punya penghasilan. Nah di sini juga dijelaskan lagi ya, soal istilah bahasa Inggrisnya pengangguran itu adalah unemployment. Jadi itu atau tuna karya disebutnya. Bahasa ilmiahnya kalau bisa disebut. Jadi sama tadi juga betul ya, dikategorikan orang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu tidak bekerja sama sekali, artinya ya emang tidak melakukan apapun, nanti cuma diem saja. Kemudian orang yang sedang mencari pekerjaan, artinya dia sedang berusaha, ini yang levelnya lebih baik daripada yang tadi ya, dan tidak punya pekerjaan dan tidak melakukan ini, udah belum punya pekerja, terus diam aja gitu kan. Nah yang ini lebih baik orang yang memang tidak punya pekerjaan, tapi dia itu sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada orang yang memang bekerja tapi kurang dari 2 hari dalam seminggu. Artinya waktu jam kerjanya ini sedikit gitu kan, gak banyak, sehingga banyak waktu luangnya juga dibandingkan waktu kerja. Dan terakhir ada orang yang memang dia itu sudah punya pekerjaan ya, tapi dia itu lagi mencari juga pekerjaan yang lebih baik. Dalam tanda kutip bukan berarti tidak bersyukur ya, tapi kayak ya saya harus cari pekerjaan lagi nih, ini kurang misalkan ya, kita nggak tahu kan kondisinya seperti apa. Nah untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa berikan lagi seperti itu ya. Pertama, pengangguran itu adalah seseorang keadaan, bukan keinginan gitu kan. Ya mungkin kan ada orang yang menganggur, sebetulnya semua orang yang bekerja, tapi ini adalah keadaan yang mana memaksa seseorang memang pertama tidak bekerja sama sekali, ataupun mencari pekerjaan, ataupun memang pekerjaan itu kurang waktu. Jadi singkatnya, orang yang menganggur adalah orang yang memang tidak melakukan apa-apa, bisa itu. Singkatnya itu orang yang memang tidak melakukan apa-apa, bisa juga disebut orang yang memang sedang mencari pekerjaan. Jadi istilahnya banyak, tapi lebih umumnya nganggur itu gak kerja gitu. Jadi orang yang kerja gak nganggur gitu. Orang yang nganggur berarti gak kerja. Mana? Kira-kira seperti itu ya. Singkatnya ya memang di dunia masyarakat itu begitu. Kemudian ternyata anak-anak pengangguran ini banyak macamnya ataupun jenisnya. Tidak hanya satu, tapi banyak juga. Sederhananya pengangguran itu dibagi menjadi dua. Menjadi dua ya. Yang pertama ada pengangguran berdasarkan waktunya, jadi ada waktu yang ada. Kemudian pengangguran berdasarkan penyebab. Jadi ada orang yang menganggur karena waktu, ada orang yang menganggur karena sebab. Berkata ya ada sebab, ada kita ya karena ada air dari kita. Kemudian kita pengangguran berdasarkan waktunya pun ada jenisnya lagi. Jadi beranak ya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Kemudian pengangguran setengah pengangguran, dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Nah, kita langsung aja ya. Pengangguran terbuka ini adalah pengangguran ataupun angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Jadi benar-benar tidak kerja. Contohnya adalah kalian. Contohnya adalah kalian.
mahasiswa yang memang saat ini masih bekerja ataupun masih berkuliah. Alasannya bukan karena kalian tidak mencari pekerjaan, cuma kalian belum mampunya untuk mencari pekerjaan. Memang kalian terserah ya, misalkan Pak, saya juga pengen cari kerjaan dengan sekarang, boleh saja, tapi kan perusahaan mana yang mungkin menerimanya itu susah gitu kan, karena kalian kan masih di bawah umur ya, jadinya kayak ya terlalu mudah gitu kan ya. Dan memang ada persyaratan juga kalau bekerja. Jadi pengangguran terbuka ini ya contohnya itu adalah kalian bukan menyindir ya, tapi memang teorinya begitu. Kalian itu ibarat kata calon angkatan kerja, bukan calon pengangguran ya. Tapi disebutnya sekarang itu adalah, kalau bahasanya adalah kemudian ada setengah pengangguran. Gimana Pak setengah pengangguran? Jadi orang yang memang jam kerjanya itu tidak optimal, artinya di bawah 35 jam. Contohnya adalah para petani. Para petani kan nggak setiap hari atau setiap minggu sawah, karena ada masanya petani ini libur gitu kan. Tapi terutama ketika sudah panen, mereka biasanya akan menganggur dulu dalam tanda kutip untuk menunggu persiapan selanjutnya. Dan yang kedua adalah para pekerja paruh waktu nih, yang kerjanya itu sambil gitu kan ya, masuknya cuma setengah hari, kemudian sampai sore pulang, kira-kira seperti itu. Banyak sih pekerjaan part time itu, seperti ya kerja di bimbel, itu bisa disebut sebagai part time juga ya. Di bimbel itu mengasuh anak, konter HP, dari baju, sebagainya. Jadi bisa disebut mereka itu setengah pengangguran. Kemudian ada pengangguran terselubung, pengangguran yang kelihatannya nggak pengangguran, tapi sebetulnya pengangguran. Gimana Pak? Jadi pengangguran sebelumnya pengangguran yang memang bekerjanya ini tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan, ataupun ibarat kata kamu tuh misalkan ini kan lulusan IPS gitu. Kerjanya itu jadi seorang dokter misalkan. Sebenarnya kan IPS gak mengarah ke sana kan, ataupun teman-teman kalian yang di IPA bertiga menjadi guru ekonomi gitu kan. Sebetulnya gak seperti itu, cuman kan bagaimana pilih ya kalau masalah pekerjaan kan. Jadi terutama di masa sekarang ya, yang bisa memilih kita mau bekerja apa, bagi mudah-mudahan bisa ya. Di sini contohnya banyak. Ya orang yang gelarnya sarjana ekonomi tapi bekerjanya sebagai pengusaha jamu. Salah nggak Pak? Nggak salah. Halal. Yang salah itu sarjana ekonomi, rampok Pak, itu yang salah. Tapi balik lagi, ini kan kita belajar ya, teorinya gitu. Orang yang sarjana ekonomi tapi jadi pengusaha jamu, pengangguran seperti itu, pengangguran tersebut. Bahkan kata pekerjaannya nggak sesuai bidangnya. Tapi orang yang gelar sarjana ekonomi bekerja, orang yang harusnya kan bekerja sebagai dosen guru, nanti lulus naskah bekerja sebagai guru, yang seharusnya itu kerja jadi dirjen pajak. Balik lagi, kita nggak bisa memilih, harusnya nggak bisa terlalu memilih, terutama untuk zaman sekarang ya. Memilih harus pertama yang halal dan yang haram ya. Jadi maksudnya itu jangan terlalu idealis lah, harus gajinya sekian. Ya sulit kan untuk menemukan ya. Jadi apa aja pengangguran berdasarkan waktunya? Yang pertama pengangguran terbuka itu pengangguran yang bagaimana? Sudah termasuk angkatan bekerja tapi belum bisa bekerja. Pak, bisa? Terus apa lagi selain pengangguran terbuka? Terus? Kalau setelah pengangguran apa contohnya? Tadi kenapa setelah pengangguran? Musim ya, jadi ataupun panen mereka menunggu dulu biasanya, nggak langsung. Terus kalau pengangguran terbuka semuanya Mahasiswa siswa ya. Ataupun kita siswa
Bapak juga ya. Kami adalah pengangguran. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka. Bangga ya. Nah, pengangguran seluruh juga artinya sekarang contoh orang-orang yang memang sarjana tapi buka usaha-usaha ini itu disebut pengangguran juga sebetulnya. Tapi mereka tuh ya kalau bisa disebut lebih baik lah dibandingkan mereka pengangguran ya pengangguran yang udah aja. Ya setelah kita bahas mengenai pengangguran ini, kita akan membahas mengenai pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jadi mungkin kan orang menganggur itu nggak ada penyebabnya. Kan kalian juga ada sebab karena masih sekolah pak bisa diterima. Ada enam ya. Yang pertama adalah pengangguran struktural. Dan gangguan teknis. Ada pengangguran siklus, kemudian ada pengangguran friksional, kemudian ada pengangguran musiman, dan ada pengangguran teknologi. Terakhir ada pengangguran sukarela. Jadi kalau dari awal kan kita tahunya pengangguran itu tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan. Ternyata banyak macam-macam jenis dari pengangguran itu sendiri. Dan kita akan bahas satu persatu biar kita lebih tahu nih. Ya, salah mengaku orang pengangguran ya. Yang pertama adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktural ekonomi di suatu negara. Contohnya sini struktur ekonomi agraris kemudian berubah menjadi struktur ekonomi industri. Kalau kalian ada yang tinggal di daerah desa, ataupun sekitaran desa ada. Nah, secara disebutkan mata pencaharian itu kan sebagai petani ya, atau agraris. Boleh? Mau kemana? Gak akan ditemenin? Bisa ya? Bisa. Jika misalkan kita yang tinggal di daerah desa itu kan cenderung mata pencaharian itu sebagai agraris ataupun petani. Bukan tiba-tiba ya, kemudian datang seorang pengusaha membuka pabrik. Akhirnya lahannya itu jadi pabrik dan orang-orang yang tadinya petani akhirnya pegawai pabrik sehingga dari tadinya agraris berubah menjadi industri. Dan kita lihat negara kita khususnya kalau kita bicara di negara kita ya sedang menuju ke arah sana di mana ya kalau kalian lihat ya sekarang kan lahan-lahan sudah mulai terus ya lahan pertanian. Jadi industri ya industrinya banyak ya, industri rumahan terutama yang lebih umumnya itu kira-kira seperti itu ya struktural ini, dan ini bisa menyebabkan pengangguran yang masif ya, terjadi masif karena dan setiap orang juga kan yang tadinya petani mau bekerja di pabrik akan terutama orang yang lanjut usia ini bisa menyebabkan pengangguran yang masif. Dan tadinya pada bekerja sebagai petani tiba-tiba ada yang buka pabrik dan nggak siap bekerja di pabrik akhirnya badan mundur. Ataupun kalau kalian sering lihat sinetron yang terbalik kalian kan kurang lebih seperti itu kan ketika ada yang industri buka yang terbalik itu ada berangkat gitu ya iya jadi kan akhirnya kan pada suaminya kan berubah karena tidak pada jadi petani akhirnya ya udah mengandalkan istrinya gitu ya. Nah, kalian jangan mau gitu ya seperti itu. Kalau nanti kalau jadi seorang istri jangan mau seperti itu. Kalian bekerja suaminya harus tapi yang seperti itu sekarang itu punya bermakna terbalik. Kemudian pengangguran siklus kan. Siklus ini pengangguran yang disebabkan adanya fluktuatif ataupun aktivitas ekonomi di suatu negara. Seperti halnya kita ya, kadang seperti halnya cara kita ada bahagia kadang sedih, terus
Bicara iman juga ya pada negara tersebut, negara juga begitu karena ekonominya nanti turun, terutama sekarang kan di masa pandemi ini banyak negara yang secara ekonomi turun, apalagi negara Indonesia ini yang menyebabkan saat ini pengangguran itu banyak. Nah, salah satunya negara kita siklus ekonomi sedang turun. Kenapa ya kan ya orang-orang saat ini nggak tahu yang menganggur karena pabrik juga kan mau berbagi ya, maksudnya itu mereka kebanyakan masyarakat itu saat ini menahan yang namanya uang untuk belanja. Jadi kedua kalinya mau belanja, ya gitu. Ini kan membuat orang pabrik ini kan berpikir kok dagangan saya gak laku, ya udah untuk biar gak rugi. Secara bahasanya bukan kita, pokoknya orang punya teman ya, bukan dia juga. Bahasanya itu dirumahkan kan. Aku kan tahu sih. Dirumahkan sejak kapan? Dari 2 bulan yang lalu. Jadi dirumahkan gitu kan bahasanya, dirumahkan. Gak tau lah kalau di pangkalan atau enggak. Pilihnya mah enggak sih. Itu kira-kira ya pengangguran yang memang karena siklus ekonomi suatu negara. Kita ya mau tidak mau kan terkena dampak sekali dari adanya COVID-19. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Ini sama kayak pengangguran tadi, pengangguran terus tersebut selumur kan, jadi dia tuh pengen angkatan kerja yang memang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang baik dan lebih baiknya yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu awalnya bekerja, tiba-tiba berhenti. Kenapa? Saya lagi mau melamar ke perusahaan ini. Kenapa gitu kan? Gajinya, faktornya yang paling utama sih kenapa orang berhenti? Biasanya karena pendapatan ataupun gajinya. Tapi sebetulnya nggak hanya itu ya kalau bekerja itu, tapi soal kenyamanan juga sih. Ya. Jadi dia tuh udah bekerja, tapi tiba-tiba dia berhenti dan akhirnya melamar lagi gitu kan untuk mengharapkan pekerjaannya lebih baik. Yang jadi masalah adalah ini kalau dapat pekerjaan tapi ini udah mau berhenti, ini gak dapat akhirnya kan nggak mau terus. Jadi kalau nanti kalian bekerja, ya kenyamanan mungkin gitu kan ya, senyaman juga dipaksa ya gitu kan. Karena kalau berhenti belum tentu gitu kan. Ataupun kalau kalian pengen cari pekerjaan yang lain, kalian jangan berhenti dulu. Kalian nih kalau paksa semuanya. Jadi sudah bekerja, tapi dia juga cari lamaran lagi di pekerjaan yang lain. Ketika dicarinya biar dia jaga. Kalau nggak terima ya udah terusin aja di sini. Nah, kalau ditanya kalau pengen cari pekerjaan yang lain ya gajinya sama dan yang kedua adalah ya kurang nyaman. Jadi itulah fungsional. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Jadi ada musim pengangguran. Tidak cuma ada musim hujan, tapi ada juga pengangguran yang terjadi musiman. Jadi ada musim di mana banyak pengangguran terjadi. Yang lebih sering terjadinya lagi-lagi pada petani. Jadi ada musim di mana petani ini menganggur semuanya. Terus selain petani, pelaut ya. Kalau musim hujan, biasanya kan akan jarang pelaut. Ya. Bahaya. Kenapa bahaya? Ya tenggelam. Kalau hujan kan ikan nggak mau naik ke atas kalau lagi hujan. Jadi pelaut juga ngapain gitu kan? Selain petani juga pelaut juga. Jadi para petani biasanya bekerjanya memang ketika musim di mana curah hujan ini nggak terlalu tinggi. Begitupun pelaut. Jadi pengangguran musim lainnya pengangguran memang karena musim. Memang nggak bisa menyalahkan apapun. Siapapun karena apalagi mana lagi gitu ya. Kalau pengangguran musim ini. Yang selanjutnya adalah pengangguran sindrom ya dipegang sama bapak gitu. Gila banget sih. Ya, terus
Ya anak-anak, ya udah sih daripada ke warnet jauh, akhirnya cuma main di. Kalau kita jauh ke luar negeri nih ya, anak, di negara mana nih kira-kira yang banyak menggunakan teknologi? Korea, teman Korea, Cina, ada teman Cina, pokoknya yang daerah situ lah ya. Jangan nunggu di Asia gitu ya, negara itu. Kalau kita sering nonton itu di kafe kan layarnya itu nonton. Manusianya kemana pak? Manusianya ada, tapi sedikit. Kebanyakan yang robot. Bahkan di Jepang yang luar biasanya adalah pasangan pun robot. Itu ya karena yang pertama kalau negara Jepang belajar ya mereka nggak percaya namanya agama gitu kan. Jadi pasangan yang sama robot. Kalian kalaupun jomblo ya jangan kayak gitu. Dan kayak gitu kan. Nah begitu teknologi dan itu akan terus terjadi. Perubahan teknologi itu akan cepat. Jadi kalau kalian nggak siap, kalian akan menunjukkan dulu yang namanya untuk meliput dari udara itu pertama menggunakan helikopter dan orang yang pakai kamera dulu ya. Lalu 5 tahun ke belakang. Tapi sekarang pekerjaan itu udah hilang loh. Kenapa? Karena sekarang udah ada namanya drone. Dulu masih ada pekerjaan kameramen dari helikopter di atas. Tapi sekarang karena teknologi berkembang, akhirnya nggak ada pekerjaan itu. Jadi kalau kita sudah siap dengan perkembangan teknologi, maka kita akan menjadi pengangguran dari saat ini. Selain karena pengangguran tadi siklus, juga pengangguran teknologi banyak terjadi. Terutama orang-orang yang usianya lanjut, nggak siap dengan perubahan teknologi, ya. Karena kan mau tidak mau ya, orang yang pangkalan ojek itu mau tidak mau harus di driver online. Kalau enggak, mereka akan susah mendapatkan orderan. Dan yang terakhir, pengangguran sukarela. Ini pengangguran yang berdampak paling parah gitu ya. Adalah angkatan kerja yang memang memilih untuk tidak bekerja. Walaupun dia punya kesempatan kerja gitu kan. Ini banget gitu ya. Kenapa nggak kerja gitu kan ya? Kalau kalian tahu Patrick, itu ya. Ya contoh pengangguran sukarela itu adalah di kartun. Kalau kalian suka menonton dia kecil. Terus sekarang juga masih ada yang nonton. Begitu ya kira-kira pengangguran sukarela ini ada kesempatan kerja, lowongan kerja banyak. Tapi dia tuh memilih untuk menganggur. Kenapa ya? Saya malas ya, aku sibuk dengan menganggur. Ada juga satu lagi yaitu pengacara juga ya, yaitu pengangguran banyak acara. Nah itu jadi pengangguran sukarela juga. Pengangguran yang kalau ditanya kerja apa dia enggak, tapi ketika dia ada apa-apa juga mereka ada alasannya gitu. Itu pengangguran. Dan banyak juga sebetulnya pengangguran sukarela. Ini tidak bekerja karena banyak alasan tertentu ya. Pertama, meskipun ada kesempatan bekerja, orang-orang kenapa ada bekerja karena merasa nggak mampu. Kalau mungkin orang-orang yang bekerja usianya. Jadi ada berapa pengangguran penyebab berdasarkan penyebab itu? Yang pertama, pengangguran dan struktural. Kemudian pengangguran Siklus. Terus yang ketiga Friksional. keempat Musiman. yang terakhir Teknologi. ya. Teknologi terakhir Sukarela. kalian dan termasuk salah satunya ya, apa yang keenam nih juga memilih tidak melakukan apapun. Kenapa kamu menganggur? Saya memang fokus untuk menganggur. Kenapa? Memang saya yang fokus aja menganggur. Perbaiki fokus ya. Ada sih sebetulnya beberapa yang seperti itu kan, dia berkuliah terus menganggur juga. Oke. Nah, sekarang berdasarkan yang sudah Bapak tadi jelaskan ya, panjang lebar tentang pengangguran dan seterusnya, bakalan dibagi menjadi dua kelompok ya. Sudah jelas nih. Kelompok dulu ya ini ya, di kelompok 2. Nah, kelompok 1 ini membahas mengenai
Kelompok satu ya, ya, bahas mengenai penyebab tingginya pengangguran di Indonesia. Jadi kalian diskusikan tentang kenapa sih di Indonesia ini banyak yang menganggur. Nah kalau ini bisa sama tidak, oke, dengarkan Bapak dulu. Kita diskusikan nih, kira-kira apa sih dampak dari pengangguran itu dan bagaimana nih cara mengatasi pengangguran. Ini Bapak kasih waktu sekitar 5 atau 7 menit ya untuk kalian berdiskusi. Dan nanti hasilnya kalian presentasikan ya. Selesai? Sekarang mau pemain dulu ya. 1, 2, 3. 3 siapa 3? Bapak pilih aja. Bapak pilih yang mana? Cicuk, kembang, kucuk. Oke, kelompok satu dulu ya. Ya. Bapak pilih apa? Nah, di depan. Di sini saya akan menyampaikan penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia. Yang pertama, ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerjanya itu banyak, tetapi pekerjaannya itu sedikit. Lalu yang kedua, kemampuan para pencari kerja itu yang tidak sesuai. Jadi perusahaan itu membutuhkan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Jadi kurangnya tingkat pendidikan itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Yang keempat, adanya PHK. Jadi atau habis kontrak kerjanya. Yang kelima, itu ada kemajuan teknologi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Seperti di luar negeri itu kan kayak pelayan di restoran kayak gitu harusnya kan sama orang-orang, tapi itu udah diganti jadi sama robot gitu. Jadi menyebabkan menyebabkan lapangan kerjanya itu menjadi sedikit. Lalu banyaknya pekerjaan yang diambil oleh orang asing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang poin yang paling terakhir ya, diambil oleh pekerja asing. Sekarang banyak orang-orang yang bermata sipil ya. Menjadi bos. Ya, orang banget ya. Malah kita yang menjadi babu di negeri sendiri ya, bahasa asalnya jalan babu asal deh. Jadi pembantu gitu ya. Yang harusnya nggak gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2, silakan. Dampak pengangguran di Indonesia yang pertama itu adalah kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan, jadi menimbulkan kemiskinan. Yang kedua, terjadinya kriminalitas karena kita itu butuh makan tapi tidak punya penghasilan, jadi tidak mau mencuri yang ditanggung gitu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan mata pencaharian, dan yang keempat, menghilangkan keterampilan. Cara mengatasinya, pertama menyediakan lapangan pekerjaan, adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dari pemerintah, adanya kemauan untuk bekerja atau membuka usaha, dan yang terakhir menetapkan pencari kerja
ternyata saling bersinggungan ya, pengangguran ini akan berdampak maka kereanya juga ya, seperti rata ya. Jika penganggurannya tinggi ya, ya juga tinggi, dan hal itu membuat kriminalitas bayangkan orang papar bisa kerja ini kan cukup ya, kosong, tapi kan perut gak boleh kosong. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas, gitu kan. Dan itu merampok yang bisa merampok secara kasar, terlihat walaupun secara logik sekarang itu. Gitu ya, pembingung aja, bukan beda beda, tapi dalam banget kan. Pembingung bingung juga ya. Meskipun udah zaman 5G ataupun 5G sekarang, tapi masih ada juga orang-orang yang percaya kepada hal tersebut. Dan itu balik lagi nggak mungkin mereka melakukan itu kalau bukan karena perut. Jadi simpel ya, perusahaan perut ini mengakibatkan negara kacau tersebut. Dan pengangguran ini tadi juga disebabkan oleh karena apa tadi? Pendidikan ya. Namun pendidikan ini pun tidak akan menjadi jaminan saat ini. Semakin tinggi pendidikan itu juga akan tapi yang namanya dia layak pekerjaan dan pendidikan kita yang tertinggi ini itu bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Karena yang pendidikan kerja yang udah ada pendidikan itu ya pekerjaannya ini makanya sudah tinggi. Karena balik tadi ya tadi dua bisa kritis ya garis bawahi adalah kerjanya ini diambil oleh orang-orang asing. Jadi sekalian sebagai telepon kita semua ya sebagai orang warga Indonesia harus merebut kembali pekerjaan yang seharusnya menjadi milik kita. Caranya dengan meningkatkan kualitas diri. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun dari dulu harus belajar memaafkan diri. Karena yang nggak ada kata berhenti untuk belajar sampai kita juga. Kritis banget, kita belum dijaga. Nah itu paling ya tentang pengangguran dan memang menjadi permasalahan dari ekonomi nasional ya. Dan mudah-mudahan negara kita bangkit ekonominya sehingga pengangguran ini bisa segera diatasi. Dan itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengangguran. Mudah-mudahan dapat manfaat, maaf bila banyak ada kesalahan. Dan sebelum ditutup, misalkan bikin doa pulang. Sebelum pulang, mari baca doa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak itu, terima kasih dan sampai jumpa. Itu Bapak dulu ya. Ya Pak. Ya, sih. Oke, ya. Oke. Nah, barangkali itu ya video dari ataupun penampilan peer teaching yang saya lakukan tentunya masih banyak kekurangan ya dalam hal penyampaiannya ataupun dalam hal administrasinya. Oke, hanya itu mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.